Justin Hubner dan Elkan Bagot akan dipasang Coach Sintayong untuk menemani Rido. Peluang Bagot untuk bermain cukup besar karena sudah menuntaskan musim bersama Bristol Rovers. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, pada saat dan ketika ini Timnas Indonesia U23 sudah pun berada di Paris ya. Dan mereka mungkin akan berehat selama 2-3 hari sebelum meneruskan latihan dan menjelang laga perlawanan playoff melawan Guinea Afrika ya. Kalau di atas data dan faktanya, Guinea juga merupakan tim yang bagus. Sama seperti Indonesia, dia lolos ke playoff ini selepas mendapat juara keempatnya ketika perlawanan Piala Afrika itu. Tapi kalau daripada segi struktur sistem sepak bola yang ada di Afrika itu memang agak berbeda juga dengan di Asia Tenggara. Dan kalau kita melihat bagaimana Guinea layak ataupun lolos ke playoff ini, sama nasibnya seperti Indonesia. Mereka menduduki tempat keempat ya dalam Piala Afrika itu. Tetapi kehebatan mereka juga seri dengan Ghana imbang. Ini bermakna Guinea ini bukan kaleng-kaleng juga tim. Mereka juga agak kuat dari segi sudut fisik, mereka juga lebih kuat dibandingkan dengan Asia Tenggara ini. Dan ini menjadi satu cabaran buat Sintayong bagaimana dia mempersiapkan timnya untuk melawan Guinea Afrika ini. Kalau tim-tim di sebelah Asia itu mungkin sudah biasa ya dengan Indonesia cara permainan mereka, tetapi dengan tim Afrika ini mungkin dia agak berlainan sedikit dan kita sukar untuk menjangkakan atau memprediksikan. Saya pun tidak pernah lagi melihat permainan di Afrika bagaimana pada saat ini. Mereka dalam sepak bola ini lebih maju. Walaupun daripada infrastruktur mereka mungkin agak kurang, tetapi daripada segi semangat, perjuangan, kekuatan, mentalitas, fisik dan persiapan latihan tim-tim di Afrika ini juga agak baik. Oke guys, kita semak dulu di dalam video ini persiapan Sintayong. Kejutan skema STY, panggil paksa Elkan Bagot, pertaruhkan harga diri. Jadi bagaimana prediksi taktik Indonesia dan juga Guinea Afrika ini? Yuk kita semak dulu video ini. Akan dihadapi dengan ujian berat menghadapi tim nasional Guinea di babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Tim yang berjuluk Sli Nationale ini berambisi mengukir sejarah dengan mengalahkan Indonesia untuk memastikan satu tempat di Olimpiade Paris. Meskipun begitu, Sintayong enggan menyerah begitu saja dan berpotensi akan memanggil Elkan Bagot. Mudahanlah Elkan Bagot taktik Timnas Indonesia versus Guinea di babak playoff sebagai berikut. Oke. Perbedaan kualitas yang nggak berbeda jauh. Perbedaan kualitas yang nggak berbeda jauh ya. Tim nasional Indonesia U23 akan menjalani pertandingan hidup mati menghadapi Timnas Guinea U23. Tim berjuluk Sli Nationale ini tampil mengejutkan di Piala Afrika U23 sebagai tim debutan. Timnas Guinea memastikan lolos ke babak semifinal setelah menyingkirkan beberapa negara unggulan. Timnas Ghana bahkan sampai kewalahan menghadapi tangguhnya Guinea. Skuad The Black Star gagal menang setelah ditahan imbang 1-1 pada babak penyisihan grup. Performa gila Guinea tentunya mirip dengan Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda juga menjadi tim debutan yang lolos ke babak semifinal usai mengalahkan beberapa negara kuat, mulai dari Timnas Australia, Jordania sampai dengan Korea Selatan. Padahal skuad Garuda Muda turun dengan diperkuat banyak pemain-pemain muda. Terbukti rata-rata usia pemain asuhan Indonesia adalah sekitar 20,8 tahun. Beberapa punggawa Timnas Indonesia juga mampu bersaing dengan berkarir di luar negeri. Sebut saja Nathan Chuaun yang saat ini memperkuat Heerenveen.
Meskipun masih belum mendapatkan menit bermain, Nathan Chuaun punya potensi untuk menjadi pemain hebat. Selain itu, Rafael Strijk juga menjadi bomber andalan di ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun ini sudah memainkan 10 pertandingan dengan catatan 5 gol. Pasukan Guinea juga nggak mau kalah dengan banyaknya pemain berusia muda. Sama seperti Indonesia, beberapa punggawa Guinea juga merantau ke sejumlah klub Eropa. Salah satunya adalah Selou Diallo yang saat ini memperkuat Deportivo Alavés. Pemain kelahiran Huesca ini bahkan pernah masuk ke dalam skuad senior Deportivo Alavés di La Liga. Hebat juga Guinea diuntungkan nih. Dengan pemain abroad terbanyak. Pemain abroad terbanyak Guinea kah? Meskipun begitu, timnas Indonesia nggak bisa meremehkan Guinea begitu saja. Skuad Sli Nasionale diuntungkan dengan banyaknya pemain abroad mereka yang berkarir di Eropa. Tercatat Guinea diperkuat 16 pemain yang saat ini memperkuat tim Eropa. Gila, 16 pemain jadi bermain di Eropa ya. Ini maksudnya kekuatan pengalaman mereka itu. Nah, itu yang mereka akan gunakan sepenuhnya nanti. Aduh, berat juga nih, berat. 74,1% pemain Guinea adalah pemain yang punya pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi. Hal ini menjadi keuntungan bagi Guinea karena mereka sudah bisa mengetahui suhu di Prancis. Para pemain Sli Nasionale nggak membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Pengalaman para punggawa Sli Nasionale juga menjadi ujian berat untuk timnas Indonesia. Ditambah lagi postur tubuh pemain Guinea yang lebih besar daripada skuad Garuda Muda. Skuad asuhan Sintayong ini juga akan bekerja keras untuk mengalahkan Guinea. Ketimpangan ini begitu terasa dengan ranking Guinea yang jauh lebih tinggi. Per bulan April ini, Guinea mampu mempertahankan posisi mereka di ranking 76 dunia. Gila guys, ini besar-besar juga Partai badannya. hidup mati timnas Indonesia demi lolos ke Olimpiade. Ranking lagi ke 76. Pertandingan kontra Guinea menjadi laga hidup mati timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda wajib memenangkan babak playoff apabila ingin mengunci tiket lolos ke Olimpiade. Sintayong bisa bernapas lega karena timnas Indonesia diperkuat dengan skuad yang komplit. Rizky Ridho yang sebelumnya absen dipastikan bisa bermain menghadapi Guinea. Dalam regulasi AFC, kartu merah Rizky Ridho nggak berlaku lagi di babak playoff. Alasannya timnas Indonesia sudah gugur dalam perebutan tempat ketiga setelah dikalahkan Irak. Artinya skuad Garuda Muda akan menjalani pertandingan yang berbeda di luar Piala Asia U23. Bahkan pasukan Sintayong bisa menambah amunisi baru menjelang pertandingan. Coach Sintayong dilaporkan akan memanggil Elkan Bagot untuk pertandingan kontra Guinea. Pelatih Korea Selatan ini cukup yakin jika sang defender diizinkan bergabung ke skuad Garuda Muda. Meski begitu, Coach Sintayong masih terus memantau cedera yang diderita Elkan Bagot. Dia mengatakan jika saat ini bukan waktu yang tepat membahas perihal tersebut. Sintayong juga kurang yakin jika Elkan Bagot bisa 100% pulih dari cederanya. Namun apabila dalam keadaan bugar, sang defender berpeluang bakal menjalani debutnya. Coach Sintayong tentunya akan mati-matian meraih kemenangan atas Guinea. Dia merasa sedih skuad Garuda Muda nggak bisa berbicara banyak menghadapi timnas Irak. Menurut Sintayong, para pemain sudah memberikan hasil yang terbaik. Pelatih kelahiran Yongdok ini mengucapkan selamat kepada timnas Irak yang lolos ke Olimpiade. Terbaik sudah. Meskipun begitu, Coach Sintayong masih enggan menyerah begitu saja. Pelatih 53 tahun ini masih penasaran bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade. Tahun ini juga Olimpiade Paris 2024 ya. Jadi ini satu peluang yang besar untuk timnas Indonesia. Tetapi memang lawan itu berat. Seperti Guinea ini punya postur tubuh dan juga 16 pemainnya berkarir di Eropa. Ini satu cabaran buat Sintayong. Bagaimana dia membuat taktikal dengan skema mungkin yang berlainan ketika Piala Asia ini. Ya, kita tahu Sintayong ini dia ada beberapa taktikal yang perlu diterapkan. Tetapi kalau kita melihat Guinea ini, dia mereka inilah terutamanya. Indonesia belum pernah ketemu dengan tim-tim Afrika, jadi tidak berapa diketahui bagaimana cara permainan Afrika itu. Itu masalah yang pertama, cabaran yang perlu Sintayong akui, dan dia perlu melihat daripada mungkin ulangan-ulangan bagaimana perlawanan Guinea dengan Ghana, perlawanan-perlawanan dengan Afrika, tim-tim lainnya, untuk melihat
secara jelas kekuatan tim Guinea itu. Bagaimana cara permainan taktikalnya, kelajuan, dan siapa-siapa pemain yang perlu diawasi. Tetapi ini memang agak sukar kalau semua lebih kurang 16 pemain itu abroad di luar negeri. Memang mereka punya pengalaman yang baik lah dari segi mungkin cara permainan Eropa itu. Jadi memang agak sukar untuk Indonesia. Tetapi keyakinan itu tetap ada sekiranya Indonesia melupakan perlawanan kekalahan kepada Irak dan juga fokus kembali untuk inilah satu-satunya peluang untuk ke Olimpiade Paris. Nah, kita Sintayong mengapresiasi timnas Indonesia yang mengalami kemajuan pesat di Piala Asia U23. Dia menyebut skuad Garuda Muda nggak punya kemewahan dalam komposisi skuad. Pertandingan playoff kontra Guinea sendiri akan dilangsungkan di Stadion Pierre Pibarot pada Kamis 9 Mei yang akan datang. Di Paris, cara tim nasional Indonesia meredam agresivitas Guinea. Sintayong harus berpikir keras untuk menghadapi laga penentuan lawan Guinea U23. Pasalnya, strategi coach Sintayong selalu bisa diredam dan terbaca oleh lawan-lawannya. Garuda Muda kesulitan bermain sempurna dalam 2 pertandingan terakhirnya. Hasilnya, Uzbekistan dan Irak sukses menemukan titik lemah timnas Indonesia U23. Coach Sintayong juga diprediksi masih akan menggunakan pakem 3 bek di lini pertahanan. Beruntung Garuda Muda sudah bisa kembali mengandalkan Rizky Ridho. Di perebutan tempat ketiga, timnas Irak menggempur habis-habisan pertahanan Indonesia. Skuad Garuda Muda dianggap gak punya sosok pemimpin yang bisa mengatur lini belakang. Menghadapi Guinea U23, pemain Persija Jakarta ini sudah terlepas dari akumulasi kartu. Justin Hubner dan Elkan Bagot akan dipasang coach Sintayong untuk menemani Ridho. Peluang Bagot untuk bermain cukup besar karena sudah menuntaskan musim bersama Bristol Rovers. Sang pemain sudah dipulangkan ke Ipswich Town setelah League One berakhir. Meski ada peluang, coach Sintayong gak mau terlalu berharap pada Elkan Bagot. Pelatih negeri ginseng ini masih belum yakin bisa memanggil sang pemain. Padahal Elkan Bagot menjadi sasaran lemparan jauh Pratama Arhan di kotak penalti lawan. Sang pemain juga bakal menjadi tembok raksasa untuk meredam ancaman bola atas Guinea U23. Namun Garuda Muda juga perlu mewaspadai serangan cepat negara asal Afrika Barat ini. Guinea U23 punya Salifu Somah dan juga Usman Kamara di sisi sayap. Kedua winger lincah ini bakal jadi ancaman berbahaya untuk kedua bek sayap Garuda Muda. Area permainan Rio Fahmi dan Pratama Arhan sudah dihajar habis-habisan oleh Irak. Kedua bek sayap ini harus mengawal ketat pergerakan Somah dan juga Kamara. Philippe Troussier selaku ex-pelatih Vietnam sempat meremehkan skuad Garuda Muda. Pelatih asal Prancis ini menyebut timnas Indonesia U23 bakal kesulitan menghadapi Guinea U23. Hadirnya Bagot akan kembali mengubah posisi Nathan Chuaon. Pemain dari Heerenveen ini diprediksi akan kembali bermain pada posisi gelandang. Sementara di posisi gelandang masih akan diperkuat oleh Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Di sektor penyerangan diperkirakan bakal diisi oleh Rafael Strijk bersama dengan Witan Sulaiman. Sanantara kah? Itulah ulasan prediksi taktik Indonesia menang lawan Guinea U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah Garuda Muda bisa melewati raja terakhir dari Afrika ini untuk menembus Olimpiade Paris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kita ulas. Oke guys, mungkin melihat kepada ranking Guinea itu, dia sebenarnya di atas Irak. Maksudnya Guinea ini lebih kuat daripada Irak ya, kalau daripada ranking FIFA-nya. Mungkin sebab itu Sintayong mahu memanggil Elkan Bagot ya, bergandingan dengan Rizky Ridho ataupun Justin Hubner di bagian lini belakang, memperkuatkan lagi. Karena mungkin fisik daripada Guinea ini agak besar dan juga kuat, tough, solid. Mungkin memerlukan pemain-pemain yang berkualitas tinggi juga, yang punya pengalaman bermain dengan tim-tim besar di Eropa seperti Elkan Bagot itu. Dan mudah-mudahan dikabarkan PSSI juga sudah membuat ataupun memanggil pemain ini, menyatakan keinginan dan menulis surat kepada klubnya untuk memberi pelepasan kepada Elkan Bagot bermain dengan timnas U23.
pada tanggal 10 ini, Kamis. Mudah-mudahan guys, kita mendoakan perjalanan pengurusan ini lancar dengan adanya Elkin Bagot nanti. Mudah-mudahan juga akan memberikan kekuatan tambahan kepada timnas Indonesia. Dan kita mendoakan dukungan yang sepenuhnya juga, walaupun ini memang agak berat dan agak sukar ya. Saya sendiri belum pernah lagi guys melihat permainan pemain-pemain daripada Afrika ini. Jadi saya sukar untuk membuat perbandingan kedua-dua tim ni. Cuma yang saya tahu kalau di Piala Dunia tuh Afrika Selatan, Ghana itu selalu main di Piala Dunia. Jadi ini bermakna tim-tim dari Afrika ini juga punya kualitas yang tinggi. Dan kalau melihat postur tubuh itu memang kelebihan kepada Guinea. Dan Indonesia perlu mengambil kesempatan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Tetapi saya yakin juga sebab Indonesia ini dia kesemua pemainnya sekarang ini komplit ya, perfect semua ada. Daripada lini pertahanan Rizky Ridho sudah juga bermain, dan kesemua pemain diaspora, pemain keturunan semua ada. Nathan Joaon, Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga Rafael Strik. Itu semua dapat bermain ketika menentang Guinea. Jadi Indonesia juga punya tim yang full squad. Jadi hanya saja taktikal dan juga cara mereka mengadaptasi cuaca di Paris dan juga coba untuk cepat menyesuaikan diri ketika di lapangan nanti melawan Guinea ini. Jadi mudah-mudahan guys, kita mendoakan Indonesia akan menang. Yang penting menang 1-0 kah, menang tipis 2-1 kah, ataupun menang penalti kah. Yang penting menang dan lolos ke Olimpiade, itu saja. Di Olimpiade nanti ketemu dengan tim-tim hebat tuh, itu nanti cerita yang kedua. Yang pentingnya ini dulu perlu dilepasi cabaran ujian melawan Guinea ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perlawanan ini nanti, Indonesia lawan Guinea Afrika ini. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Mungkin ada info-info yang menarik dari kalian. Jangan lupa, dan jangan lupa juga guys untuk mendukung channel Askalani Studio dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi dengan komentar terkait dengan sepak bola ini, kepada yang baru mampir ke channel ini, bolehlah dukung dengan subscribe, like, share dan komen. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.